Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Gufron. Di sini saya diminta dosen saya, yaitu Bapak Dwi Agung Arianto SEMM, untuk menjelaskan materi mengenai etika dalam berbisnis. Yang pertama adalah prinsip etika bisnis. Apa yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis? Dalam etika bisnis, ada beberapa prinsip yang mendefinisikan perilaku yang benar dan benar di dalam sebuah organisasi bisnis. Ini adalah prinsip kejujuran, prinsip ekonomi, maksud saya prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Menurut A.H. Armstrong Ethics and Ethics in Business, Cambridge University Press 1980, prinsip kejujuran atau prinsip kejujuran bisnis adalah prinsip yang meminta seseorang atau organisasi untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan lengkap tentang diri sendiri dan produk atau jasa yang mereka jual. Ini berarti bahwa setiap individu dan perusahaan harus betul-betul dan secara sadar memberikan informasi yang akurat, jujur, dan lengkap tentang diri sendiri dan produk atau jasa yang mereka jual. Contohnya, perusahaan E yang menjual produk online harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kualitas produk, waktu pengiriman, dan harga, serta memberikan klausul kontak dan syarat jaminan dengan jelas. Yang kedua, ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah prinsip yang meminta seseorang atau organisasi untuk dapat mengambil keputusan dengan bebas dan swakasa, tanpa terikat pada tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Ini berarti bahwa setiap individual dan organisasi harus dapat memilih dan bertindak menurut keinginannya sendiri, tanpa terjebak pada standar atau tekanan sosial yang tidak relevan. Contoh, perusahaan X harus mengizinkan setiap karyawan untuk memilih dan bertindak menurut keinginannya sendiri, tanpa tekanan dari atasan, tanpa terjebak pada standar atau tekanan sosial yang tidak relevan. Pernyataan ini disampaikan oleh L.M. Lederman, Autonomy and the Ethics of Business, dalam Journal of Business Ethics, volume 1, nomor 2, halaman 71 sampai 92. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau prinsip keadilan bisnis adalah prinsip yang meminta semua individu dan perusahaan untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan tanpa menyakiti. Ini berarti bahwa setiap individu dan perusahaan harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban, yaitu menjadi korban yang memperhatikan atau tidak diuntungkan secara faktor seperti usia, jenis kelamin, ras, agama, dan kesejahteraan. Contohnya, perusahaan X harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban kekhawatiran atau tidak diuntungkan karena faktor seperti usia, jenis kelamin, ras,
agama, dan kesejahteraan. Pernyataan ini juga disampaikan oleh L.M. Lederman, yaitu kesetaraan dan kesetaraan sebagai etika bisnis. Dalam jurnal Etika Bisnis, volume 1, nomor 3, halaman 127 sampai 135. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan atau prinsip saling menguntungkan bisnis adalah prinsip yang meminta semua individu dan perusahaan untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang sama dari suatu transaksi. Ini berarti bahwa semua individu dan perusahaan harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan memastikan bahwa individu tersebut memiliki keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak atau harus mengutang setiap pihak secara adil. Contohnya, perusahaan A harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang sama dari transaksi bisnis. Pernyataan ini juga disampaikan oleh L.M. Lederman dalam Kerjasama dan Etika Bisnis, Jurnal Etika Bisnis, volume 1, nomor 4, halaman 169 sampai 178. Selanjutnya, ada prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral atau prinsip integrasi moral bisnis adalah prinsip yang meminta semua individu dan perusahaan untuk memperlakukan segala sesuatunya dengan moralitas yang tinggi, termasuk dengan melindungi kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta dengan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau tidak etis yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan. Contoh, perusahaan X harus memperlakukan segala sesuatunya dengan moralitas yang tinggi, termasuk dengan melindungi kesehatan, keselamatan lingkungan, serta dengan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam tindakan ilegal dan tidak etis yang dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh L.M. Lederman dalam Social Responsibility and the Ethics of Business dalam Journal of Business Ethics, volume 1, nomor 5. Bab selanjutnya dalam etika bisnis yaitu ada hubungan etis konsumen dan perusahaan yang dapat diuraikan, termasuk hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen. Masing-masing dari topik ini memiliki signifikansi etis yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa hak dan kebutuhan konsumen terpenuhi, sambil juga melindungi peran dan kebutuhan perusahaan dalam lingkungan yang lebih luas. Yang pertama di sini, saya akan sedikit menjabarkan, yaitu hubungan konsumen dan perusahaan. Dalam Jurnal Etika Bisnis, yaitu volume 1, nomor 6, halaman 345 sampai 354. Etika hubungan bisnis dan pemasaran. Hubungan konsumen dan perusahaan adalah salah satu aspek yang menguntungkan dari bisnis yang menguntungkan. Maksudnya, perusahaan harus menciptakan hubungan yang positif dengan konsumen dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen
terkait produk dan layanan perusahaan, serta dengan memberikan informasi yang akurat serta layanan-layanan yang memuaskan kepada konsumen. Selanjutnya, ada pelayanan bertanggung jawab. Pelayanan bertanggung jawab adalah proses perhatian komitmen dan meningkatkan kualitas layanan yang dihadirkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai etis perusahaan. Pelayanan ini harus mencakup peningkatan kualitas dan kualitas informasi dengan meningkatkan layanan yang memuaskan serta perbaikan komunikasi dan interaksi dengan konsumen. Selanjutnya, ada pelindungan terhadap konsumen. Pelindungan terhadap konsumen adalah proses yang dihadirkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa konsumen dapat menjaga hak-hak mereka serta mengamankan posisi konsumen dalam proses transaksi dan komunikasi dengan perusahaan. Pelindungan yang efektif harus mengandung beberapa prinsip seperti transparansi, kemurnian, konsisten, tanggung jawab, dan pemenuhan ekspektasi pelindungan. Pelindungan yang efektif harus melindungi konsumen dari kecurangan, praktik tidak etis, serta dari kerugian atau resiko yang tidak perlu. Pelindungan juga harus mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa depan. Dengan adanya perubahan teknologi dan pasar yang cepat ini. Bab selanjutnya, saya akan menjelaskan etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dalam dunia usaha, keputusan untuk berbisnis harus diambil berdasarkan etika bisnis dan pertimbangan moral yang matang. Pengambilan keputusan di perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip etika yang dianut, serta menghormati hak-hak individu dan kelompok. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan etika pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, di antaranya etika dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengambilan keputusan di perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip etika yang dianut. Perusahaan harus mempertimbangkan potensi dan dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil. Dari keputusan diambil tersebut bisa berdampak pada lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Selanjutnya, ada etika dalam mengambil keputusan terhadap individu dan kelompok. Pengambilan keputusan di perusahaan juga harus memperhatikan etika dalam pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Perusahaan harus mempertimbangkan hak-hak individu dan kelompok, seperti hak privasi, hak atas data, dan hak atas informasi yang akurat. Penjabaran tersebut saya mengutip dari Jurnal Etika Bisnis volume 45 nomor 3 halaman 199 sampai 209 dalam artikel Etika dan Kinerja Pemasaran dalam Bisnis Internasional yang ditulis oleh A.H. Armstrong.
Dalam penerapan etika pengambilan keputusan di perusahaan harus mempertimbangkan atau memperhatikan nilai-nilai etika yang lainnya seperti pengambilan keputusan secara transparansi, pengambilan keputusan yang adil, serta pengambilan keputusan dengan memperhatikan hak-hak individu maupun kelompok. Etika dalam perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan, tetapi juga dengan tindakan sehari-hari. Pada dasarnya, perusahaan harus mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai etis dalam praktek bisnis. Misalnya, dengan mengadopsi standar etika mengenai standar tingkah laku, kepemimpinan, dan perilaku. Selain itu, perusahaan juga harus menawarkan iklim kerja berbasis nilai-nilai etis seperti integritas, tanggung jawab, dan transparansi. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang pemahaman dan implementasi Good Corporation Governance atau GCG sebagai sebuah cara efektif yang dalam memperbaiki dan memberikan solusi kepada bisnis. Good Corporate Governance merupakan suatu praktek pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab, di mana memastikan bahwa perusahaan dipimpin oleh prinsip pentingnya memastikan kepentingan stakeholders seperti para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya. GCG mencakup beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keunggulan etika. Prinsip-prinsip GCG ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dipimpin oleh praktik manajemen yang baik dan etis. Menurut R. Jason, The Theory of Corporation Governance, The State of the Art Review of Financial Studies, volume 8, nomor 3, halaman 619 sampai 36. Good Corporate Governance adalah praktek pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab yang memastikan bahwa perusahaan dipimpin oleh beberapa prinsip. Prinsip tentang yang memastikan kepentingan stakeholders seperti para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya. Good Corporate Governance mencakup beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keunggulan etika. Berikut prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dipimpin secara baik dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip yang terlibat dalam GCG atau Good Corporate Governance diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan perusahaan harus memiliki integritas yang tinggi dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus memastikan bahwa semua proses bisnis, termasuk pengambilan keputusan, disajikan secara transparansi
akuntabel kepada stakeholder yang terlibat. Pertanggungjawaban. Perusahaan harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan dipertanggungjawabkan secara tertulis kepada stakeholders. Etika bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis dan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Menurut E.O. Wilson, The Evolution of Corporation, Harvard University Press 1982. Yang pertama, ada GCG dan kemajuan bisnis, yaitu praktek GCG dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan, mengurangi risiko legal, perbaikan lingkungan kerja yang baik untuk karyawan, memperkuat nilai bisnis, dan meningkatkan nilai para pemegang saham. GCG juga penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan mengimplementasikan prinsip GCG secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan prestisi perusahaan, dan meningkatkan nilai bisnis secara keseluruhan. GCG dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia bisnis juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan sosial harus dimasukkan ke dalam semua proses bisnis dan keputusan yang diambil. Dengan mengimplementasikan prinsip GCG secara efektif, perusahaan dapat memiliki dampak positif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penerapannya, GCG perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa semua karyawan mematuhi prinsip GCG di tempat kerja dan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses bisnis. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah praktek bisnis yang baik dan bertanggung jawab yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku, mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. CSR mencakup serangkaian prinsip, nilai, dan praktek yang disetujui oleh internasional, seperti mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan hak asasi manusia. CSR harus terintegrasi ke dalam seluruh prosedur bisnis perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan konsekuensi lingkungan, sosial, dan perekonomian yang bisa ditimbulkan dari akses bisnis mereka. CSR juga harus memasukkan
praktek-praktek yang baik seperti tata kelola yang baik, transparansi, pertanggungjawaban, dan perhatian. Ya. Praktek baik dalam CCR juga memastikan bahwa perusahaan mematuhi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang pertama, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Maksudnya, perusahaan harus mempertimbangkan dampak bisnis mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi, dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban legal dan moral terkait dengan kepentingan bersama. Yang kedua, ada hak asasi manusia. Maksudnya, perusahaan harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dipromosikan dalam segala aspek aksi bisnis mereka, termasuk produksi, operasi, dan rantai pemasok. Yang ketiga, ada lingkungan. Lingkungan adalah perusahaan harus meminimalkan dampak lingkungan dari semua prosedur bisnis mereka dan mengurangi konsumsi air, karbon, dan energi sesuai dengan target global atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada tata kelola. Tata kelola maksudnya perusahaan harus memastikan bahwa mereka mempunyai tata kelola yang baik, termasuk tata kelola perusahaan, tata kelola risiko, dan tata kelola lingkungan. Yang kelima, ada transparansi. Transparansi artinya perusahaan harus menjadi transparan dalam semua aspek bisnis yang mereka jalankan, termasuk informasi keuangan, informasi lingkungan, dan informasi sosial. Yang keenam, ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah perusahaan harus bertanggung jawab atas aksi bisnis mereka, termasuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa mereka mematuhi standar dan nilai yang lebih tinggi. Dan penjabaran di atas saya kutip dari L.M. Frenchman, Corporate Social Responsibility, A Survey of the Theory, Evidence and Practice, Business Ethics Quarterly, volume 1, volume 1. Contoh praktek CCR di Indonesia yang jelas adalah salah satunya di PT Indofood Sukses Mania atau Indofood Group. Indofood Group adalah perusahaan makanan dan minuman memproduksi banyak merek makanan terkenal di Indonesia, termasuk Indofood, Mie Sedap, Sarimi, dan lain-lainnya. Indofood Group memprakarsai beberapa program CCR seperti pengembangan pertanian berkelanjutan oleh petani dengan bantuan teknologi dan pelatihan. Yang kedua, melestarikan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan sumber daya lainnya dan yang terancam punah. Mengatasi masalah malnutrisi dan penyakit terkait gizi dengan bantuan program kesehatan dan pendidikan. Melestarikan budaya dan warisan lokal dengan bantuan kesenian dan pariwisata. Yang terakhir, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan bantuan program masyarakat dan pemerintah.
Sekian penjabaran dari saya. Jika ada kesalahan kata, perbuatan, atau tindakan yang tidak berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.